Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan satu rahasia di akhir zaman mengenai arah kekristenan akhir zaman. Saudaraku, kalau ternyata tujuan kekristenan itu bukan sekedar mati kemudian bangkit, saudaraku, tetapi di akhir zaman ini ada satu rencana Tuhan yang besar, yaitu membawa orang-orang, jemaat-jemaat kudus, orang-orang yang sesuai dengan standar Tuhan, nanti tidak mengalami kematian tubuh atau mengalahkan maut. Ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saudaraku, kemudian juga di dalam 1 Tesalonika 4, saya akan membacakan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi di akhir zaman ini tujuan kekristenan ini bukan sekedar percaya kemudian meninggal kemudian selamat. Bukan itu, saudaraku. Itu kekristenan gereja mula-mula, saudaraku, yang tidak pada penghujung akhir zaman. Tetapi tujuan kekristenan di penghujung akhir zaman ini adalah 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 ini, yaitu, saudaraku, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang-orang yang diproyeksikan oleh Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan untuk diangkat hidup-hidup. Ini disebut di dalam kitab Wahyu sebagai sidang mempelai wanita anak domba Allah. Jadi orang Kristen yang diangkat hidup-hidup pada saat Tuhan datang, itulah yang disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah. Inilah orang-orang yang tidak mengalami kematian sampai Tuhan datang. Bahkan mereka diubahkan di dalam tubuh kemuliaan dan tidak mengalami kematian. Kita kalau bisa akan berusaha mengejar hal ini sedapat mungkin, saudaraku, karena ini adalah waktunya. Saya akan membacakan lagi 1 Korintus 15, saudaraku, ayat 51 dan ayat 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin, saudaraku. Jadi ini arah kekristenan akhir zaman. Dan supaya bisa diangkat hidup-hidup saat Tuhan datang, tidak mengalami kematian tubuh, itu bagaimana caranya, saudaraku? Caranya kita harus paham rahasia kitab Wahyu. Saudaraku, rahasia kitab Wahyu, detail kronologisnya, mulai Wahyu pasal 1 dengan tanda diutusnya ketujuh bintang itu, saudaraku, ketujuh hamba Tuhan itu, kemudian, saudaraku, penyucian gereja Tuhan, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, saudaraku, kemudian kegerakan menjangkau bangsa Israel, Wahyu pasal 6 sampai dengan selanjutnya, saudaraku. Kemudian target selanjutnya adalah kesatuan gereja Tuhan. Di Wahyu pasal 12 digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang, saudaraku. Gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel. Saudaraku, jadi
Ini tujuan yang sungguh-sungguh, tidak main-main, saudaraku. Ini visi yang betul-betul luar biasa. Tidak mati loh, saudaraku, diangkat hidup-hidup. Seperti Henok, saudaraku, diangkat hidup-hidup. Seperti Elisa, diangkat hidup-hidup, saudaraku. Kita di akhir zaman itu juga begitu, diangkat hidup-hidup, saudaraku. Orang tertentu yang rohaninya, kadar rohaninya mencapai standar ukuran Kristus. Dalam Wahyu pasal 11 itu dikatakan di sana, nanti yang akan ukurlah bait suci Allah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tapi kecualikan pelataran. Artinya apa, saudaraku? Orang Kristen yang dewasa rohani, yang hidupnya menjadi bait suci Roh Kudus, hidupnya penuh firman Allah, hidupnya penuh penyembahan, mereka lah yang akan diangkat. Tetapi orang Kristen pelataran, kanak-kanak rohani yang meributkan masalah pertobatan, masalah baptisan, kemudian saudaraku suka memperdebatkan masalah-masalah dasar kekristenan seperti itu, saudaraku. Nanti mereka tidak akan masuk di dalam kedewasaan rohani, saudaraku. Karena intinya, barang siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia bukan orang tersesat. Itu saja. Kemudian pendewasaan rohani akhirnya bisa menjadi bait suci Allah, hidupnya penuh firman Allah, penuh karunia Allah, penuh penyembahan. Merekalah yang akan diangkat pada saat Tuhan datang, saudaraku. Dan itu gereja juga sudah bersatu dari seluruh muka bumi ini, dari bangsa-bangsa, dari 5 benua, dari seluruh denominasi gereja nanti akan bersatu. Juga dengan bangsa Israel nanti akan bersatu, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini arah kekristenan akhir zaman ini nggak main-main, saudaraku. Jemaat yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah itu, saudaraku. Kemarin saya sampaikan berulang-ulang kali munculnya 7 bintang di tangan kanan Allah. Hamba Tuhan yang menjadi tangan kanannya Tuhan. Hamba Tuhan yang menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman, yang disertai kuasa seperti Musa dan Elia. Ini sudah ada mereka sekarang ini, saudaraku. Dan tinggal menunggu saat kegerakannya, komando saat kegerakan terjadi di akhir zaman. Kalau saudara melihat berbagai macam bencana, makanya saya beritahu saudara, orang-orang yang terprogram masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, jangan takut dengan corona, saudaraku. Jangan takut dengan perang dunia, jangan takut dengan penyakit-penyakit yang aneh di akhir zaman. Karena apapun juga kesulitan yang terjadi, rintangan apapun yang akan kita hadapi, kalau kita terprogram masuk dalam rencana Allah untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kita akan selamat sampai Tuhan datang. Kita itu akan diangkat hidup-hidup saat Tuhan datang, saudaraku. Jadi, bagi siapapun yang ikut masuk dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, melalui media informasi seperti ini sekarang tepat, saudaraku. Visi saya ternyata betul, saudaraku. Kalau suatu ketika karena wabah penyakit ada kemudian isolasi wilayah, bahkan lockdown di beberapa tempat, saudaraku, ini kita tidak bisa terlalu berkutik melalui media secara langsung, bertemu secara langsung, KKR secara langsung, kita terbatas, saudaraku. Tapi melalui media ini, saudaraku, saudara bisa mendengarkan firman kebenaran, saudara bisa mendengarkan firman yang menuntun saudara kepada arah kekristenan akhir zaman, saudaraku. Jadi, saudaraku, yakinlah, saudara yang tergabung dalam kegerakan kitab Wahyu, yang hidupmu terpimpin oleh bintang Tuhan, saudaraku, yang penggembalaanmu ini terpimpin oleh bintang Tuhan, mengarah kepada Wahyu pasal 12. Saudara dijamin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangankan kok corona, saudaraku, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, perang dunia keempat, saudara tetap akan selamat, saudaraku. Mazmur pasal 91 itu bisa saudara tagih. Kalau saudara menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Sebab bukan semua orang Kristen selamat loh, saudaraku. Ada orang Kristen juga yang meninggal, saudaraku, yang terkena wabah, meninggal dalam peperangan
Perang Dunia Ketiga meninggal dunia itu juga banyak, saudaraku. Tetapi siapa yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, yang terprogram oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, ini dijamin dia akan sehat. Sekalipun menghadapi penyakit, dia sembuh. Sekalipun di tengah-tengah peperangan, saudaraku, dia akan selalu memperoleh keselamatan. Di tengah-tengah bencana, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, dia akan memperoleh jaminan keselamatan. Makanya kalau saudara rindu ingin selamat dari berbagai macam tulah akhir zaman, dari berbagai macam penyakit yang ekstrim, yang aneh-aneh, dari berbagai bencana akhir zaman, perang akhir zaman, maka mari masuk dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Saya sebagai pemberita kitab Wahyu siap membimbing saudara, baik melalui media online ataupun melalui saudara mengundang saya secara langsung. Saya siap membimbing saudara di dalam pemberitaan yang benar mengenai akhir zaman, saudaraku. Pemberitaan yang tidak tumpang tindih lagi, saudaraku. Pemberitaan kitab Wahyu yang kuncinya adalah 7 bintang di tangan kanan Allah, saudaraku. Seluruh kitab Wahyu nanti akan terbuka dengan terbukanya rahasia 7 bintang di tangan kanan Allah. Oleh karena itu, mulai kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, Tuhan langsung memberikan kuncinya. Ini loh 7 bintang yang digenggam oleh tangan kanan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kitab Wahyu tanpa pemberitaan 7 bintang tidak bisa. Pelaksana hukuman 7 meterai itu 7 bintang. Pelaksana penghukuman sangkakala itu juga 7 bintang, 7 tokoh akhir zaman tadi. Pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah itu juga 7 bintang itu, saudaraku. Jadi kitab Wahyu tanpa rahasia ke-7 bintang tidak akan bisa dibuka rahasianya. Perhatikan baik-baik. Dan nanti sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan seperti Musa, hamba-hamba Tuhan yang terpilih ini, saudaraku, ini akan diutus oleh Tuhan seperti Musa, menyelamatkan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun. Demikian pula 7 bintang ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari bahaya iblis, antikris, dan nabi palsu, saudaraku. Saudara akan dijaga keselamatan saudara nanti, saudaraku, seperti di dalam Ibrani pasal 1 ayat 7 dan pasal 1 ayat 14, bagi saudara yang menjadi bait suci Allah, yang terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah, saudara nanti akan mendapat perlindungan malaikat di sekeliling saudara, kiri, kanan, atas, bawah saudara. Saudara boleh sakit, tapi saudara akan sembuh. Saudara boleh mengalami hal-hal yang dahsyat peperangan, tapi saudara akan memperoleh kemenangan. Saudara boleh ditimpa berbagai macam bencana, tapi saudara tetap akan hidup sampai Tuhan datang. Saudaraku, jadi saya beritahu saudara, mereka yang selamat sampai Tuhan datang adalah mereka yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang arahnya jelas dipimpin oleh bintang Tuhan, oleh 7 tokoh yang akan dilantik Tuhan. Saudaraku, kalau dulu yang menjadi petunjuk arah kekristenan, keselamatan 2000 tahun yang lalu itu bintang Bethlehem, membawa orang Majus ke Bethlehem, bintang itu, saudaraku. Di akhir zaman maka 7 bintang ini akan membawa gereja kepada pengangkatan, kepada rencana Tuhan di akhir zaman. Wahyu pasal 12, menyatunya gereja Tuhan dari segala bangsa, suku, bahasa. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan pada saudara bahwa munculnya 7 tokoh, 7 hamba Tuhan ini sudah dekat. Hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, yang memiliki visi senada dengan saya, mari kita bersatu. Waktunya sudah dekat, detail kronologis kejadian akhir zaman sudah terbuka. Mari kita berada dalam satu genggam fellowship tangan kanan Allah. Kita jangan lagi saling menggigit, kita harus bersatu menggembalakan jemaat untuk memiliki karakter kaki dian emas. Karena jemaat akhir zaman ini harus memiliki karakter seperti kaki dian emas, dewasa rohani, terukur rohani, tidak kanak-kanak rohani. Nanti kanak-kanak rohani akan diizinkan tertinggal dan diinjak-injak oleh antikris. Wahyu pasal 13 kalau sudah membaca demikian. Saudaraku, jadi di akhir zaman visi mengenai orang-orang Kristen yang terangkat hidup-hidup. Jadi
Kalau ada orang, semua orang itu pasti meninggal, saudara, itu keliru, saudara. Ada suatu saat, suatu ketika orang-orang yang di dalam hidupnya terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah itu tidak akan meninggal. Dia akan hidup sampai Tuhan datang. Sekali lagi, Anda boleh sakit, tapi sakit itu akan dikalahkan. Anda boleh mengalami masalah, tapi masalah itu akan saudara kalahkan. Anda boleh saja menghadapi berbagai macam bencana, tapi saudara tetap akan selamat. Karena saudara adalah umat pilihan yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan dijamah, yang akan diangkat oleh Tuhan saat Tuhan datang hidup-hidup. Jadi mengenai orang Kristen yang hidup sampai Tuhan datang dan tidak mengalami kematian tubuh, itu bukan cerita isapan jempol, itu sungguh-sungguh, saudaraku. Di dalam kitab 1 Korintus, dalam surat 1 Korintus 15, 152 dan selanjutnya, juga dalam 2 Tesalonika tadi, saudaraku, kalau saudara membaca dalam 1 Tesalonika 4 tadi, saudaraku, itu juga sudah sangat dinyatakan dengan jelas. Ada orang-orang di akhir zaman ini yang tidak mengalami kematian. Dalam bahasa saya katakan mengalahkan maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu yang benar. Kitab Wahyu yang ditandai dengan munculnya 7 bintang. Arah kekristenan yang dipimpin oleh 7 orang hamba Tuhan yang diurapi. 7 orang hamba Tuhan yang akan dipakai untuk mengarahkan gereja Tuhan. Dan nanti sebagian besar hamba Tuhan itu munculnya dari Indonesia, saudaraku. Luar biasa sekali. 7 hamba Tuhan ini, saudaraku, sebagian besar nanti munculnya dari negeri Indonesia. Memang ada yang dari luar negeri, dari Amerika ada, Eropa ada, dari Cina ada. Tapi sebagian besar nanti dari Indonesia munculnya 7 hamba Tuhan itu, saudaraku. Jadi saudara berbahagia kalau saat ini hidup di tanah tercinta Indonesia ini. Ini negara yang dipelihara oleh Tuhan, karena di dalamnya akan muncul kegerakan besar, kegerakan kekristenan akhir zaman, saudaraku, yang akan membawa orang itu diangkat hidup-hidup saat Tuhan datang, saudaraku, mengalahkan maut, saudaraku. Ini bukan pekerjaan mudah, saudaraku. Mengalahkan maut, kita diangkat, itu artinya terbang, saudaraku. Kalau seseorang bisa terbang, diangkat, itu artinya luar biasa. Dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara melihat ilustrasi dunia saja, misalkan pendekar-pendekar dunia yang bisa meringankan tubuh, itu dia punya ilmunya macam-macam, saudara. Tapi orang yang di dalam Kristus yang di akhir zaman nanti akan diangkat saat Tuhan datang, kita memiliki ilmu, yaitu ilmu membangun tubuh kita menjadi bait suci Allah, saudaraku. Jadi jadikan hidupmu bait suci Allah. Ikuti kegerakan kitab Wahyu yang benar, maka segala macam penyakit akan berlalu dalam hidup saudara. Sekali lagi, jangankan virus corona, saudaraku, perang dunia 3 loh, tidak akan apa-apa pada saudara. Nanti akan terjadi bencana-bencana yang lebih dahsyat dari ini, saudaraku. Jadi masuklah dalam kegerakan kitab Wahyu yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuhnya. Haleluya.